Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Elwindra, saya dari Teknik Sipil A4. Saya dari kelompok 2, bagian A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembebanan. Sebelumnya saya akan membacakan kondisi bangunan terlebih dahulu. Lokasinya Bukit Tinggi, fungsi bangunan sekolah, jenis tanah keras, tipe gedung A, tinggi per lantai 4 meter. Pembahasan 1. Landasan teori singkat dari pembebanan. Pembebanan dalam perencanaan suatu struktur bangunan harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga diperoleh suatu struktur bangunan yang aman secara konstruksi. Struktur bangunan yang dirancang harus mampu menahan beban-beban yang bekerja pada struktur bangunan tersebut. Beban-beban tersebut meliputi beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban lain-lainnya. 2. Daftar-daftar beban yang bekerja pada gedung. A. Beban mati meliputi material gedung dan komponen gedung. B. Beban hidup. C. Beban mati tambahan. D. Beban gempa. 3. Kombinasi pembebanan. Beban kombinasi. Combo 1. Beban hidup 1,4. Combo 2. Beban hidup 1,2, beban mati 1,6. Combo 3. Beban hidup 1,2, beban mati 1, beban gempa arah X 1, beban gempa arah Y 0,3. Combo 4. Beban hidup 1,2, beban mati 1, beban gempa arah X 0,3, beban gempa arah Y 1. Combo 5. Beban hidup 0,9, beban gempa arah X 1, beban gempa arah Y 0,3. Combo 6. Beban hidup 0,9, beban gempa arah X 0,3, beban gempa arah Y 1. 4. Preliminary desain kolom. Perancangan dimensi kolom menggunakan persamaan 2.2 dengan persyaratan H minimal sebesar 300 dan nilai B atau H tidak boleh lebih dari 0,4. Oleh karena itu, penampang kolom yang digunakan adalah sebagai berikut. H sama dengan 400 meter, besar dari 300 meter, B sama dengan 400 meter, B per H sama dengan 400 per 400 sama dengan 1, besar dari 0,4. Dari nilai di atas menunjukkan bahwa ukuran penampang kolom yang digunakan adalah 400 x 400 mm. 5. Pemodelan struktur. Pemodelan struktur menggunakan SAP 2000 versi 14.2.2, di mana geometri struktur 3D ditunjukkan pada gambar 5.1. Dan inilah bentuk gambar dari pemodelan struktur 3D pada SAP 2000. Dan gambar 5.2 pemodelan struktur atau portal view pada SAP 2000. Gambar 5.3 denah struktur pada SAP 2000. 6. Input material dan dimensi penampang. Material yang diinput pada SAP 2000 adalah beton FC25 MPa dan tulang FY 400 MPa. Input material tersebut ditunjukkan pada gambar 6.1 dan 6.2. Gambar 6.1 input material beton FC25 pada SAP 2000. Gambar 6.2 input material tulangan FY 400 pada SAP 2000. Gambar 6.3 input penampang struktur pelat T sama dengan 120 mm pada SAP 2000. Gambar 6.4 input penampang elemen struktur balok anak 300 x 100 pada SAP 2000. Gambar 6.5 input penampang balok anak 200 x 200 pada SAP 2000. Gambar 6.5 input penampang balok utama 450 x 250 pada SAP 2000.
Gambar 6.6, input penampang elemen struktur kolom 400 x 400 pada SAP 2000. 7. Pendefinisian beban dan kombinasi pembebanan. Definisi beban dan kombinasi-kombinasi pembebanan yang diinput pada SAP 2000. Gambar 7.1, pendefinisian beban pada SAP 2000. Tabel 7.1, input kombinasi pembebanan pada SAP 2000. 8. Input beban pada struktur, menginput beban pada penginputan beban pada struktur. Gambar 8.2, input beban LL pada SAP 2000. 9. Hasil analisis atau gaya dalam. 9.1, output gaya dalam momen dan geser balok utama pada SAP 2000. Gambar 9.2, output gaya dalam momen dan geser kolom pada SAP 2000. 10. Hasil analisis atau reaksi perletakan. 10.1, output reaksi peletakan pada SAP 2000. Sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.